Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi hab li hukman wal hikmi bis sholihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang ayat ke-17 enggak? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladuna bi akwabin wa abariq wa ka'sim min ma'in. لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما إلا قيلا سلاما سلاما. Terus وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح ممدود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن
أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. Mana si inna insan inna إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن abkaron uruban atrobal li ashabil yamin. Sullatum minal awwalina wa sullatum minal akhirin. Wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamimin wa dhillim mumil la baridin wala karim. Terus innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna ala al-hinthil azim وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Waqiah yaitu menceritakan tentang akhir daripada dunia itu kiamat. Nah, itu. Beberapa macam kenikmatan yang diterangkan kemarin itu yang kita bahas, baik kenikmatan dunia maupun kenikmatan setelah hari kiamat. Jadi di sini yang sudah kita pelajari bersama itu tidak ada yang menerangkan bahwa ayat di dalam Waqiah itu menerangkan tentang bisa mendatangkan uang. Tidak ada. Itu. Jadi di sana disebutkan juga nanti ada orang yang golongan kanan, ada golongan kiri. Golongan kanan itu yang mendapatkan keuntungan yang akan diberikan surga, ditempatkan di surga oleh Allah. Fi jannatin naim, berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan surgawi. Nah itu muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, seraya itu dia bersandarkan di atas di atas divan dengan berhadap-hadapan. Benar-benar dia itu damai, senang. Yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun, mereka dikelilingi oleh para pelayan-pelayan. Wildanum mukhalladun, itu yang terdiri dari anak-anak muda yang tetap muda. Jadi di surga itu tidak ada yang tua, tidak masuk surga. Casingnya diganti. Yang seperti kita sudah tua-tua begini ini, nanti casingnya jadi muda. Jadi ganti muda, tetap kekal muda. Bi akwabi wa abarika wa ka'sim mim ma'in. Bi akwabin, dengan membawa pelayan-pelayan yang muda-muda ini dengan membawa gelas sing tanpa gantilan. Wa abarika, dan abarikiku apa? Barik itu ceret apa itu? Teko. Wa ka'sin iku guci sing isine apa? Arak, komer. Apa? Seloki ya. Seloki. Ya.
Itu, jadi nanti bisa main-main begini. Yaitu barikot. Wakaksin dan guci yang isinya homer itu mimmainin yang isinya diambil dari ma'inin, sumber yang mengalir, dari air yang mengalir. Jadi di sana itu ada, di surga itu ono homer, arak. Itu arak itu sing mengalir, ono sumber itu. Mengalir homer. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Mereka tidak pernah merasa pening, artinya tidak pernah merasa ngeluh dengan minum homer itu, tidak ngeluh. Dan tidak pula mabuk. Nah itu, gak mabuk. Wa faqihatim mimma yatakhayyarun, dan di sana disediakan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, yang mereka inginkan, macam-macam. Saiki tuku duren larang, jadi nek kono nanti makan duren. Walahmi thairim mimma yastahun, dan daging burung-burung dari apa yang mereka inginkan. Opo ae wis. Ya. Wa hurun 'ainun. Nah, di situ ada bidadari. Ainun yang bermata jeli. Ainun niku apa ya? Matanya itu putih-putih sing ireng-ireng gitu. Jadi apa? Sitip apa ya? Wis pokoke wis indah lah wis itu. Nah. Ka'amsalil lu'lu'il maknun lah. Pelayan-pelayan itu ka'amsalil lu'lu'il, laksana mutiara yang tersimpan. Jadi indah sekali. Bidadari-bidadari yang melayani kita-kita ini adalah koyok dene mutiara yang tersimpan. Jazaan bima kanu ya'malun, jazaan sebagai balasan bima kanu ya'malun, bagi apa yang telah mereka kerjakan di surga. Di dunia itu, maka Allah akan menempatkan surga. Jadi surga itu adalah anugerah Allah. Anugerah Allah. Jadi kalau dihitung tentang masalah ibadah kita kepada Allah dengan pembalasan Allah kepada kita nantinya, itu enggak banding. Tidak sebanding. Ya toh? Bukan saking uangku saking sombong orang-orang itu. Ya toh, sombong. Sebenarnya enggak sebanding. Kalau apa sholat kita untuk siapa? Minta kita sendiri. Sedekah kita itu untuk siapa? Untuk kita sendiri. Supaya baik dengan orang. Supaya kita terjaga dari perbuatan yang mungkar, sholat. Puasa juga begitu. Itu. Jadi apa namanya? Itu untuk kepentingan kita sendiri. Dibalas oleh Allah yang begitu banyaknya. Surga. Jadi kalau kita bandingkan, seandainya Allah itu mempelaksanakan dengan keadilan kepada kita ini, jelas kita tidak bisa merasakan kenikmatan itu. Karena rahmat Allah yang diberikan itu. Jadi surga itu bukan kita karena kita beribadah yang begitu dapat surga, bukan. Itu karena ketaatan kita kepada Allah, melaksanakan tugas sebagai khalifah fil ardi. Khalifah mengatur dunia, menciptakan kedamaian dan keindahan, berbuat baik di dunia ini, maka dikembali ke hadapan Allah, dimasukkan oleh Allah surganya, anugerah Allah. La yasma'una fiha lahwa wa la ta'siman. Itu mereka tidak mendengar di dalam surga itu lahwan, perkataan yang tidak ada gunanya. Mulanya seperti ini, kalau kita di dunia itu hendaknya harus menciptakan bayang-bayang surga, kan begitu tak? Mulanya Nabi Adam itu sak gurunge ditugasno nang donya dikit, didekek ana ndek gane swarga dulu. Itulah ciptakan kamu hidup di dunia ini kaya gene bayang-bayang surga, ciptakan kebaikan indah damai. Nah, oleh karena itu mereka di dalam surga itu tidak pernah mendengar perkataan-perkataan yang tidak berguna, yang sia-sia. Ojo gedabrus, apa meneh perkataan-perkataan yang berbuat dosa iku simbokne, iku jaran kuda lumping maksudnya. Wala taksiman, tidak berdosa. Ucapan yang berdosa apa? Ucapan yang berdosa itu. Ucapan berdosa itu bisa juga ucapan baik tapi berdosa. Apa? Assalamualaikum itu ucapan baik lah, tapi berdosa dilakukan. Pada waktu khutbah Jumat itu. Dan Jumat itu Assalamualaikum. Ora usah dijawab. Ya kan? Ya. Padha karo wong sing salam imam itu dijawab ndak?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kau nok. Jadi makanya saya pernah ditanya, Pak, apakah orang yang mengucapkan salam itu harus dijawab? Iya, tapi lihat situasi dan kondisi. Tidak semua orang mengucapkan salam itu wajib kita balas. Kita jawab. Nah, kalau salami wong imam itu, apa harus kita jawab? Nah itulah. Jadi ucapan baik yang mendung dosa. Jadi ucapan-ucapan itu ucapan yang apa? Ucapan berdosa. Itu jadi tidak ada di sana itu. Maka ciptakan di dunia itu seperti itu. Ojo sampai menyakiti orang. Biasakan setiap momen apapun pertemuan itu harus ada kenangan itu loh. Itu kalau Quran itu membimbingnya begitu. Kayak saya ke rumah jenengan itu. Begitu ke rumah jenengan ini, setiap saya berbicara itu ada kenangan. Apa yang harus bisa kita berikan? Entah nasihat, entah apa dan sebagainya itu. Harus ada kenangan. Jadi orang gedabrus ini semua ada manfaatnya. Jadi kita ada pertemuan ono manfaate, nang masjid ono manfaate. Tidak hanya sholat dok, masih ono pengertiannya tentang Quran. Coba sing biasa-biasa mari sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lamcing wis. Apa pengertiannya tidak ada. Hanya cuma itu merasa dirinya aku oleh ganjaran. Wow, gorong meskipun kamu oleh ganjaran. Wong bacaan Fatihah meletot-peletot para karu-karuan saja. Ya toh kalau dinilai sedikit dari sedetil-detilnya itu gak ono apa-apa nih awak dhewe iki. Mulai Allahu Akbar eling kompor gitu. Allahu Akbar kompor kuwi sah. Kompor iki dieling-eling. Memang di rumah kan sering begitu. Dia konciu dia. Konsolato lah moroiling. Jadi ndek kunci kangelan luwele ben salat Allah. Lho yo niku batal ae. Iku. Oh, aduh, ya Allah. Jadi tidak ada perkataan yang menimbulkan dosa. Ini itu biasakan, ciptakan dalam hubungan kita di dunia itu begitu. Illa kilan salaman illa melainkan aku tetapi kilan dikatakan salaman selamat. Waduh, selamat kamu bisa sukses surga itu. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin wa ashabul yamin dan golongan kanan. Ma ashabul yamin apakah golongan kanan itu? Nah ini yang ayat ke-8 itu ashabul maimanah golongan kanan toh. Ayat 8, coba jangan lihat ayat 8. Itu fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, yaitu golongan kanan ya. Ma ashabul maimanah, apakah alangkah mulianya golongan kanan itu? Nah itu. Di sini ashabul yamin, ma ashabul yamin, apa bedanya? Kalau maimanah itu tempat melaksanakan tempat padha karo mahkamah. Mahkamah itu tempat apa? Mahkamah Agung itu tempat ataukah orangnya? Nah, tempat. Kejaksaan Agung itu tempat orang-orang yang ada di situ, orang-orang penting, penuntut umum ada di situ. Pengadilan itu gedung pengadilan. Ya itu bukan ikut tempatnya para hakim. Nah, itulah itu maimanah. Jadi menerangkan tempat-tempatnya itu lewat ashabul yamin tentang golongan orangnya yang ada di situ. Jadi kalau ada di tempat pengadilan itu belum tentu mereka jadi hakim. Ya toh? Tetapi kalau hakim jelas ada di dalam pengadilan itu loh. Nah, ini yang dimaksud itu adalah kelompok manusianya yang ada di situ. Wa ashabul yamin, ma ashabul yamin. Lah, kebahagiaan golongan orang-orang kanan itu. Fi sitrim mahdud. Fi sitrim berada di antara pohon bidara. Dia tuh senang, bahagia karena dia berada di antara pohon bidara mahdudin yang tidak berduri. Itu bidara apa enggak itu? Pohon bidara itu. Cari ini maksud pohon bidara ya. Tapi di sini tidak berduri. Tadi itu berduri ya. Jadi bidara berduri. Watolhin mandudin. Watolhin dan pohon pisang.
Ya toh? Mamdutin yang bersusun. Bersusun. Buahnya mulai dari bagian atas sampai ke bawah. Pol. Wadzillim mamdutin, dan naungan yang terbentang luas. Langsung dinaungi. Nikmat. Untuk selama-lamanya itu. Wa ma'im maskubin, dan air yang tercurah. Air yang mengalir terus selama-lamanya. Jadi di akhirat itu, jadi kalau kita lihat dari ayat ini, di akhirat itu bukan karena sebab, tidak ada sebab. Jadi semuanya apa yang diinginkan itu dapat. Kalau kita kan enggak, kalau di dunia itu sebab aku godok wedang, iso gawe kopi dan sebagainya. Gitu loh. Nah, kalau di sana enggak, minum ada pelayan mengantarkan itu. Nah itu. Wa faqihatin katsiratin, dan buah-buahan yang banyak tidak pernah habis itu. La maktu'ati wala mamnu'ah, yang tidak berhenti buahnya karena musiman ndak. Terus ada wala mamnu'atin, dan tidak terlarang mengambilnya. Kau oleh bebas di sana. Apa yang jenengan inginkan dikabulkan oleh Allah. Gak usah berbuat apa-apa. Nah, jadi dilayani. Wa furusim marfu'ah, furusim itu gandengan, apa ya? Bantal empuk itu. Wa furusim marfu'ah, kasur yang tebal lagi empuk. Jadi furus itu sebenarnya gandengan marfu'ah. Inna ansa'nahunna insa'an, sesungguhnya kami menciptakan mereka itu dengan langsung apa itu? Bidadari itu diciptakan langsung. Gak ono ibuke bidadari gak ono. Bapake bidadari sapa? Anake sapa gak ono bidadari. Tidak ada. Tapi diciptakan langsung, jelita cantik tanpa melalui proses kelahiran gak ono. Uku sik hamil apa? Hamil bidadari ndak ono. Faja'alnahunna abkaron. Nah ini, faja'alnahunna abkaron, dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Nah, ini jenengan-jenengan itu. Seorang istri-istri kita itu nanti di sana itu Masya Allah lebih cantik daripada itu. Jadi orang laki-laki itu kalau ada istrinya, ya tidak senang dengan bidadari itu. Bidadari itu pelayan kita. Tadi istrinya itu. Istri itu lebih cantik. Ya toh, kemarin sudah kita bahas gitu. Jadi gadis-gadis perawan. Jadi perawan itu apa ya? Ya wis perawan itulah. Ya. Uroban ajroba. Perawan itulah wis. Uroban ajroba, uroban itu penuh dengan cinta, gitu loh. Uroban itu apa ya? Koroba. Nek uroban kok, nek koroba itu dekat, korib dekat. Nek uroban itu yang tidak membosankan begini loh. Umpama cantik tapi menyenangkan gitu loh. Ono cantik lah bosen ya. Cantik bosen. Wah, kayak nyipelet itu cantik tapi gregetno. Iku nyipelet. Mak lampir. Cantik medeni itu. Nah itu uroban tuh cantik penuh dengan cinta, Masya Allah, menyenangkan bapak itu. Ajroban podo, seumur, sebaya. Jadi sebaya, serasi betul gitu. Jadi laki-laki dengan perempuan sing ndek ya dadi dhuwur, sing dhuwur ya iku ya rada ndek. Serasi betul. Kaya Romi dan Juli itu loh, sing di TV itulah istri-istri mereka itu. Itu. Li ashabil yamin, untuk golongan, semua itu adalah untuk golongan kanan, golongan orang-orang yang beruntung. Sullatum minal awalin, golongan besar dari orang-orang yang terdahulu, yang dulu itu golongan banyak. Wa sullatum minal akhirin, dan golongan besar dari orang-orang yang kemudian, golongan kita ini, insyaallah. Wa ashabus simal, ashabus simal, dan golongan kiri, alangkah celakanya golongan kiri ini sing berat. Mulane Allah selalu menjandingkan ini di jejerno iki. Cuma golongan kiri kanan sing seperti itu. Sekarang menceritakan golongan kiri. Apa itu? Fi samim wa hamim, dalam angin yang amat panas. Iki gorong ono surga, gorong ono neraka, tidak disebutkan neraka itu. Wis iku rasane iku ana angin sing amat panas. Ya toh? Wa hamimin, dan air panas yang mendidih.
Ya tuh, jadi angin panas ini menebus pori-pori itu sampai tuh rasanya panas. Ono air panas yang mendidih. Waduh itu. Wadillim miyahmumin, dan dalam raungan yang asap hitam. Lah ini. Cerita Mas Rimbo itu. Ya dah, itu penuh dengan rokok asap. Waduh, kati asapnya hitam. Ya tuh. Nah, mereka diliputi asap yang hitam. Nah, ini belum ada di dalam surga, neraka ini. Rasanya koyok ngono, kesababan rokok itu. La baridi wala karim, itu tidak sejuk sama sekali. Wala karim, dan tidak menyenangkan. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin, sesungguhnya mereka sebelum itu orang-orang yang demikian tuh mutrafin, hidup bermegah-megah, seneng nuruti hawa nafsunya. Jadi lek duwe-duwe iku sibuk dengan dek dia pemandian. Dek dia gitu. Sing dipikir ngono matos ana apa ya ngono. Iku. Jadi nuruti hawa mutrafin, hidupnya bermegah-megahan. Ya. Jadi sampai lupa dengan Allah. Uripe itu dikeselno, awak iku dikeselno dengan kehidupan kesenangan itu. Gak pernah, kesel aku, apa mari ngaji kalau mikir aku kesel, gak ono. Gak tahu muni kesel karena ibadah kepada Allah. Aku mari ngaji kalau memikirkan Quran ini kesel, gak ono. Senengane waduh wasel wis mari nglencer. Waduh wis. Itu. Jadi hidupnya selalu begitu, uangnya banyak dibuat begitu. Dibuat begitu, Masya Allah, Masya Allah. Ya itu. Jadi ya wis entek pisan kesenengane iku di akhirat wis entekno di dunya. Wa kanu yusirruna ala khinzil adim, dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa itu, melakukan perbuatan dosa al-aldimi yang besar. Oh, apa perbuatan dosa itu? Engko lek wis duwe entek ngono ku golek dukun meneh. Ya toh? Ono persoalan tidak lari kepada Allah tapi lari kepada bapak dukun. Pak Yai, Pak Afid, jok Pak Afid iki. Gula. Tak jawab tapi lek ono gulane jadi. Nah, iku kebingungan mereka tuh begitu, mesti ngono. Jadi lek ono permasalahan iku tidak lari kepada Allah, ya tidak kepada Allah. Dan larinya kepada manusia. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, wa idza massal khairu manua. Itu. Innal insana sak temene menungso, innal insana khuliqa halu'a, dalam keadaan keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a, idza massahu syarru jazua, apabila mendapatkan kesengsaraan, kesulitan, jazua itu. Ya toh, jazua iku sambat itu ya apa iki aku, ya apa setiap orang. Lah ya apa aku kok ngene, ya apa iku. Wa idza masaul khairu manua, apabila mendapatkan kebaikan manua, sombong. Medit itu manua itu, sombong. Oh, samu aku iki prasamu iki. Lek gak aku kan begitu. Itu memang sifat daripada manusia. Apakah semua manusia itu betul? Kecuali illal musallin. Nah inilah pencegahannya. Kecuali orang-orang yang illal musallin alladzina hum an sholatim daimun. Yang mereka itu tekun dan ikhlas, tulus, kontinu melakukan sholat. Itulah yang bisa mencegah. Jadi sifatnya menungso itu memang ada kesombongan itu. Tapi diatur oleh musallin itu tadi. Dengan sholat itulah yang bisa mengatur situasi tidak sombong itu. Nah, selama mereka tidak melakukan sholat itu, sholat itu yang bagaimana? Ya itu memang kemarin yang sudah saya jelaskan. Kalau kepingin roh bagaimana banyaknya orang Islam, Jumat. Tapi kalau ingin tahu bagaimana keadaan orang yang beriman subuh. Apa subuh kayak Jumatan? Ngantuk gitu. Itu. Itu ilal musallin itu. Jadi sifat manusia. Tapi kalau itu yang sholatnya tekun, maka dia selalu ikat, tidak akan terjadi seperti niku mang apa jenis sambatan niku. Lek oleh koyo sombong, lek gak oleh koyo sambat. Nah,
itu wa kanu yusirruna alal fintil adzim, mereka terus menerus mengerjakan dosa azimun lagi besar itu. Wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaba wa idzaman a inna lamab'utsun, dan mereka selalu mengatakan apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan. Ini sudah menjadi kebiasaan orang-orang begitu itu. Mosok sih aku besok matiku ditangekno maneh. Kalau toh memang dia mempercayai itu, aku ini besok ditangekno meneh ono di akhirat, pasti aku disayang karo Gusti Allah. Kenapa? Buktinya aku nondok ini permintaanku dikabulkan oleh Gusti Allah. Apa? Aku sugih, duitku akeh. Ya toh? Lah ini salah satu bukti Allah ku sayang karo aku. Besok aku di akhirat diuripno meneh, aku tambah disayang karo Gusti Allah. Loh. Nah, dia tidak mengerti bahwa dunia itu tempat ujian, bukan hasil ujian. Gitu loh. Ya toh? Ya, aku itu enggak mengerti dia itu. Ini orang ini sudah biasa. Wa kanu yaqul, apakah kami mati nanti menjadi tanah akan dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Itu. Wa aba unal awalun, apakah bapak-bapak kami yang terdahulu dibangkitkan pula? Itu biasa itu. Itu orang-orang kafir itu begitu. Ya, tapi percaya kepada Allah, cuma mereka itu tidak mau melaksanakan. Mulanya orang-orang yang demikian orang gelem, Pak, itu mempelajari Quran tidak mau. Kul innal awwalina wa akhirin, no, katakanlah sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian itu lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum, benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu, yaumin ma'lum, pada hari yang dikenal, yang sudah dikenal, yaitu hari kiamat. Pasti semua akan begitu. Nah, mereka tidak sadar bahwa dulu itu bapak nisik Joko, ibu nisik Perawan, kamu di mana nggak sadar. Itu tidak ada, kamu bisa menjadi ada, apalagi yang sudah pernah ada, pasti kamu akan dihidupkan lagi. Itu salah satu bentuk Allah menciptakan keadilan dalam kehidupan itu. Di dunia tidak ada adil, betul ada pengadilan, tapi keadilan belum bisa sempurna. Banyak orang-orang yang dizolimi, yang menzolimi tertawa-tawa, yang dizolimi menderita. Ya, nantilah itu ada pembalasannya. Jadi dunia ini bukan hasil ujian, tapi adalah ujian, tempat ujian. Ono sing sugih, ono sing miskin, ono sing gagah, ono sing seyek, ono sing wah. Begitulah itu ujian. Kita berjalan bersama-sama menuju kuburan. Ya toh? Nah, itulah. Nah, pasti nanti akan dihidupkan kembali oleh Allah, akan diberikan balasan kita semuanya. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi. Kita kembali dengan ayat 51 sampai akhir mungkin. Tidak, kurang 2 hari lagi. Mungkin ada yang perlu tanya, monggo silakan untuk bertanya. Ada yang mau tanya? Ya, silakan mau tanya. Oh ya, mana? Yang saya tanyakan ini di ayat 39 sama 40 ini kan segolongan besar orang-orang yang dari terdahulu dan segolongan besar orang dari golongan orang kemudian yang masuk surga ya. Terus tapi di ayat 13-14 tuh kok malah kebalikan gitu, Ustaz. Jadi di ayat 13-14 tuh segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Nah itu maksudnya gimana, Pak? Kalau yang di ayat 13-14 itu kan segolongan besar orang yang terdahulu, terus segolongan kecil orang yang kemudian nanti masuk golongan kanan. Tapi kalau yang di ayat 39-40 tuh kok sama-sama golongan besar. Nah itu seperti itu. Iya. Jadi begini, ini ada golongan yang 13 ya, sullatum minal awwalin, segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Golongan orang terdahulu. Siapakah orang terdahulu kan begitu kan? Siapakah orang terdahulu? Apakah orang dahulu itu yang kemarin kita bahas itu? Orang dahulu itu adalah golongannya Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi ini, Nabi itu. Oh bukan itu. Orang yang terdahulu, orang yang mendahului, itulah yang kemarin saya jelaskan itu. Ada orang yang menerima Al-Quran itu, pertama adalah zolimul linafsi, ono sa'a muktasid, kedua sabikum bil khairati biidnillah. Jadi orang yang menerima Al-Quran dipelajari dan diamalkan ini,
Selalu dia mencintai Al-Quran itu dan mempelajari Al-Quran. Inilah orang yang terdahulu. Nah itu yang mereka nanti akan masuk surga bersama anak dan keluarganya, gitu, yang diberikan apa namanya? Mahkota. Itulah orang ahli Quran itu yang terdahulu. Itu yang kemarin saya bahas itu, ada yang mengartikan begitu, ada juga yang terdahulu adalah Rasulullah, para sahabat dan lain sebagainya dan sebagainya. Itu. Ya toh? Jadi ini yang mulia, kesempurnaan itu begitu. Yang kesempurnaan itu golongan Nabi Muhammad itu, ada yang terdahulu itu. Ada golongan yang kemudian golongan kita ini. Jadi ada beberapa penafsiran. Yang pertama penafsirannya itu adalah orang-orang yang giat, semangat di dalam mempelajari Al-Quran dan mempelajari serta mengamalkan Al-Quran itu. Itu golongan ahlul Quran. Jadi orang ahlul Quran duduk apal Quran. Masih jenengan ini apal Quran. Apal Quran apa enggak? Apal Quran, cuma berapa surat saja. Apal Quran. Mungkin qul huwallahu saja kan apal toh? Ya, itu apal Quran. Cuma apal berapa juz gitu loh. Apa berapa surat. Nah ini orang yang terdahulu, yaitu dimaksudnya kemarin yang kita bahas itu. Ada itu. Terus ayat berapa lagi tadi? Ayat ketiga 3940 ya, 3940 itu dijelaskan di sini juga begitu. 39 Sulatum minal awalin, golongan besar yang orang-orang terdahulu. Nah ini dikatakan. Jadi golongan besar orang yang terdahulu itu apa ini maksudnya? Li ashabil yamin. Nah ini ma ashabil yamin itu. Golongan kanan, golongan kiri, golongan yang terdahulu. Nah itu golongan kanan yang mendapatkan keuntungan. Wasullatu minal akhirin, dan golongan besar pula orang-orang yang kemudian, yaitu sama itu. Nah, washabus simal ma ashabul, golongan kiri, alangkah itu celak. Itu golongan kanan yang mendapatkan keuntungan itu. Nah itu. Nah tadi sudah jelas saya jelaskan bahwa golongan yang dulu itu yang mendapatkan siapa? Yaitu tadi orang ada dua, bisa juga itu memang Rasulullah bersama para sahabatnya, kemudian kita ada juga yang mengartikan itu orang-orang yang semangat dengan Al-Quran itu, tsumma awrasnal kitabal ladzina stofaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi faminhum muqtasid faminhum sabiqum bil khairati biidznillah, yaitu sing dia semangat mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran itu. Itulah sebenarnya Pak, sebenarnya buah daripada ibadah itu. Buah ibadah itu. Coba jenengan pikir ya. Salat jenengan ini untuk apa? La'allakum tattaqun. Puasa kita la'allakum tattaqun. Haji kita la'allakum tattaqun. Pasti itu semuanya. Lah buah la'allakum tattaqun itu semangat mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkan Quran, itu buahnya. Ya toh? Ya toh? Al-hajju asrum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairal zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Mesti ono la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Salat bukan itu, menciptakan tattaqun inilah. Bagaimana tattaqun itu? Mengamalkan Quran ini. Mulanya salah satu bukti itu diterimanya ibadah kita, ono hasil ibadah kita secara ritual itu, kalau mereka itu bisa melaksanakan Quran semangat itu. Masih diragukan mereka itu kalau tidak ngaji, masih diragukan. Coba sholat jokir walik, mari ngono iku wis. Jadi tidak bisa, mulanya buahnya sekarang itu, sekarang coba itu. Sing pernah saya sampaikan itu, orang-orang yang tidak mempelajari Al-Quran, ini ngesro dalam kehidupan dunia, apalagi beragama. Yaitu, dia itu membuat sendiri dengan akalnya saja, itu delok bulan itu, dengan mata kepala, padahal matanya itu paling mudah untuk diakali. Ya toh? Tongkat yang lurus cemplung no banyu deloken, bengkong kabeh. Iya toh? Kalau dia tidak mengikuti tuntunan wahyu itu, ya itu diakali tok. Jadi hanya cuma akal yang berjalan, gitu. Betul memang akal itu bagus, nah. Cuma tidak selalu benar akal itu. Apalagi mata. Gitu. Kita melihat rel kereta api, gitu. Kan begini. Melihat lapangan yang hijau itu pasti gini.
Nah ini diterangkan oleh wahyu. Dalam mulanya itulah buah daripada kita ibadah ritual kepada Allah itu adalah mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Nah, jadi agama itu tidak hanya cuma angen-angen saja, bukan hanya cuma akal-akalan saja. Itu memang ada dasar-dasarnya. Kan banyak juga kiai-kiai yang mengatakan, oh Quran iki lo Quran, otakmu Quran. Oh, enggak bisa, bukan itu, sombong itu orang itu. Ya toh? Lah buktine iku memang deloken niku tongkat sing lurus cemplungno banyu delok teko dhuwur, apa yang terjadi? Bengkong dah? Nah, itu. Jadi itulah, jadi orang-orang yang dikatakan orang yang terdepan, yang terdahulu, golongan kanan itu adalah orang-orang, ada juga yang mengartikan golongan para rasul-rasul dan para syuhada, para sahabat-sahabat itu, dan juga ada yang mengatakan memang orang-orang yang ahlul Quran itu. Jelas ya? Itu pertanyaannya di sininya, Zat. Kalau yang diangkat 14 itu kan segolongan kecil dari orang kemudian, tapi di ayat 40 kok segolongan besar dari orang kemudian. Oh, oke. Golongan kecil dari orang kemudian. Sulatu minal, golongan besar dari orang-orang terdahulu, sulatu minal, dan golongan besar pula dari orang-orang yang kemudian. Iya. Golongan kecil yang mana? Kalau yang di 14 itu kan segolongan kecil. Oh, golongan kecil. Yang 15 Kok beda gitu loh. Ya, kok beda? Ala suruni mauduna, mereka itu berada di atas dipan-dipan. Itu 15. 14. Wa qalilun minal akhirin, dan golongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Sedikit, jadi ono golongan kecil dari kemudian. Itu golongan-golongan kecil, golongan tidak begitu banyak. Jadi para sahabat-sahabat itu coba kalau kita bandingkan ya. Pada zaman para sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu, ya toh, mereka itu golongan besar umat terdahulu, Nabi Muhammad masih kecil-kecil, artinya tidak besar-besar orangnya, gitu loh. Golongan orang-orang kecil. Sekarang bandingkan, kalau kita lihat itu makame Nabi Daud berapa meter? Tahu enggak? Yang ini baru-baru ini ada makamnya yang ditemukan, makami siapa itu namanya? Ibu Hawa. Itu 60 meter tingginya. 60 meter. Nabi Adam ya tinggi-tinggi, orangnya tinggi-tinggi. Kaum Ad itu tinggi-tinggi. Itu ada kaum Ad itu 60 dirok. 60 dirok. Kira-kira ya sak mene iki. Lah ku mbuh celonone ya apa? Pirang meter itu. Lah golongan kecil ini golongan Nabi Muhammad ini, umat Kanjeng Nabi Muhammad ini yang dimaksud adalah golongan kecil-kecil itu. Gitu loh. Lah golongan besar-besar itu golongan yang terdahulu besar-besar itu ada yang mengartikan demikian itu. Ya, pengertiannya. Bukan jumlahnya, Sat ya. Maksudnya kok kalau pemahaman saya kan kok kalau dari orang-orang dulu itu yang masuk surga itu lebih banyak daripada orang-orang yang kemudian gitu loh. Tapi kalau di yang ayat 3940 kok iya, sama-sama banyaknya. Nah itu apa pemahamannya gitu? Okay. Pemahamannya memang kayak gini. Ya bisa dikatakan demikian, cuma pada zaman dulu itu malah banyak yang masuk neraka. Contoh, salah satu contoh, Rasulullah diserang dalam perang Badar itu orang-orang kafir berapa jumlah? 313. Sedangkan orang kafir berapa? 1.000. Ya toh? Terus orang-orang dalam perang Ahzab, ya toh, perang itu malah berapa ribu, wah puluhan ribu, hanya cuma dihadapi dengan orang 3.000 orang. Jadi kalau kita lihat di sana itu banyak orang-orang kafirnya yang masuk neraka daripada masuk surga itu. Nah, itu dari sinilah maka para ulama itu menafsirkan ini adalah golongan orang-orang yang belakang ini orang kecil-kecil ini. Orang-orang kecil, tapi mereka termasuk golongan kanan. Itu macam-macam itu anunya. Tapi yang jelas dia itu akan diberikan keselamatan oleh Allah orang-orang yang taat. Itulah. Jadi sekarang nanti itu kita lihat orang-orang yang beriman saja, orang-orang yang cinta kepada Al-Quran itu lebih banyak orang yang mungkar benci kepada Al-Quran ataukah banyak orang yang beriman pada Al-Quran? Mungkar. Iya toh?
Sekarang banyak yang tidak mau mempelajari Al-Quran. Saya itu wakeh, sing calon kiai itu hanya sedikit Pak. Lek calon camat akeh, calon kepala desa, calon camat akeh. Tapi calon kiai ada enggak? Jarang, ya toh. Di kene iki lho sing di sini aja di Bonsari ini. Mana yang bisa kita lihat anak-anak kita itu yang akan calon akan mengganti seorang ulama kiai-kiai. Banyak mana sekarang? Nah, kan banyak calon camatnya dengan calon kiai. Jadi golongan kecil tapi berkualitas. Nah itu, nah disitulah. Jadi bisa juga demikian itu. Ya, ya bagus. Ada lagi mau tanya? Tidak ada? Ya monggo. Ya. Ya. Kemudian setelah saya membaca salah satu tafsir, memang itu penafsiran itu hanya iman dan tidak beriman begitu Pak Lulu. Iya. Jadi segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian itu segolongan orang yang beriman dan tidak beriman. Ya, bisa. Saya sempat membuka Asbabun Nuzul, juga keterangannya hanya seperti itu. Ya, boleh. Bisa, memang begitu. Betul. Jadi ada golongan besar yang beriman, gitu. Tapi golongan kanan besar itu apa? Golongan besar yang masuk surga itu siapa? Beriman toh? Iya. Ya, itu itu memang berat. Siapakah golongan yang terdahulu itu? Nah, terdahulu otomatis ada dua penafsirannya. Yang pertama adalah para syuhada, para nabi, para utusan rasul dan para syuhada, gitu. Para sahabat itu. Dan juga orang-orang ahlul Quran ini yang pertama. Jadi orang-orang memang memang gampang itu masalahnya itu gampang. Memang itu adalah golongan orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman yang siapa? Golongan besar yang beriman itu siapa? Sekarang golongan kecil yang beriman itu siapa? Gitu loh. Kan pertanyaannya begitu toh? Iya. Jadi yang jelas itu adalah orang-orang yang terdahulu, orang yang mencintai Al-Quran, mencintai, melaksanakan Al-Quran, dengan semangat dia itu melakukan kegiatan Al-Quran, ibadah pada Allah, itulah yang terdahulu. Malah ini ojo males-males gitu loh. Semangatlah kita itu dalam beribadah. Nah itu. Ya itulah yang bisa saya sampaikan. Terus kelanjutannya apa ini? Ayat ke 51 ya? 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inilah keuntungannya kita ngaji bersama. Jadi tidak selalu apa yang kita bahas, kita sampaikan ini mesti benar tidak. Pasti ada. Itu bagus. Saya sangat senang. Apalagi kalau ada pertanyaan yang sekiranya saya tidak bisa menjawab, itu malah saya senang. Kenapa? Justru saya akan lebih belajar. Ya, saya senang dengan itu yang sifatnya memojokkan itu. Jadi bolehlah kita ragu kepada Quran, boleh silakan. Cuman harus kita mempelajari Quran itu. Jangan ragu tapi tidak melaksanakan, ini kurang ajar itu. Nah, boleh. Itu lebih baik orang ragu, ya ragu mau mempelajari daripada percaya tapi gak mau belajar. Lebih baik mana? Ayo, ragu mau mempelajari dengan yang percaya tidak belajar. Baik mana? Baru ragu mempelajari. Nah mulane iku lho, Quran itu kalau tidak dipelajari ya itu enggak ngerusak. Wong dijelasno, iki tidak akan berubah putaran matahari, bulan tidak akan berubah sampai kapanpun ya tetap itu saja. Gak ono metune srengenge jam 12 malam, gak ono ceritane. Ya toh? Maka dari situlah bisa dihitung bahwa
Idul Adha hari ini tanggal sekian, Idul Fitri hari ini, terus mari ngono gerhana matahari hari ini tanggal sekian, jam sekian, bisa persis begitu karena sudah ditetapkan. Tapi karena yang mengatakan Quran tidak percaya, lek gak didelok dhewe dipentelengi ora percaya. Ya sakarepmu. Gitu. Padahal baikan mana melihat tepatan mana melihat dengan mata dengan mendengar. Itu baca yang dipercaya, yang mendengar apakah yang melihat? Belum tentu yang mendengar itu. Kalau saya apa? Masih jenengan apa? Tapi jenengan coba lihat saya dari samping. Lebih ganteng toh? Kalau dari depan, loh kok elek? Kan begitu toh? Nah, inikah berbeda, melihat itu beda. Oh, dari samping ke arah begini, dari depan begini, nah itu beda-beda ceritanya. Jadi lebih tepatan mana? Yang mendengar apa yang melihat? Mendengar. Nah, disitulah. Jadi melihat ini tidak bisa, Pak. Tidak bisa persis. Mulanya ono apa jenis Fir'aun itu ahli sihir itu kan begitu. Dikelabui mata itu. Dikelabui mata. Jadi apa jenenge tongkat dan tampar itu bisa jadi ular. Itu dikelabui. Hanya melihat saja ini. Dikelabui mata kita. Tapi oleh Nabi Musa tongkatnya itu gak dia lemparkan jadi ular temenan. Dipangan itu. Entek no. Baru begitu kenapa mereka itu kok sujud kepada Nabi Musa dan percaya bahwa apa yang disampaikan Nabi Musa itu bukan sihir. Kenapa? Apa buktinya? Karena dipangan niku mang tampari dintekno, judike dintekno. Loh, kok gak ono karene? Itulah para persujud. Wah, ini bukan. Itu aja jelas itu ya. Oh, itulah Pak. Jadi antara melihat dan mendengar itu lebih tepatan mendengar daripada asalkan dekat. Mulanya wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, Jibril itu mendekat sampai ke telinga, sampai seperti dua ujung panah atau busur tanah itu apa jenenge? Sing mesine itu loh. Itu nempel. Jadi tidak mungkin salah yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu. Karena ditempel di kupingnya Nabi Muhammad itu. Lah itu loh Pak. Itu. Jadi lek kon delok iku ya kenapa kok saiki senengane delok-delok iku lho kenapa? Ono apa? Oh ya iku. Iku jendel Mas Santo iku. Karena ono duwike. Golek duit ae mek ngono ya. Delok-delok. Sadaqallahul adzim wa balagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.